Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah geometri analitik bidang. Kali ini kita akan melanjutkan materi garis lurus. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa awal pertemuan kita sudah pernah menjelaskan komponen skalar pada segmen garis berarah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah hanya segmen garis berarah yang memiliki komponen skalar? Ya, baik, kita tinjau sebuah garis. Katakanlah saya mempunyai sebuah garis G. Masih ingat ya? Garis itu tidak berujung. Kemudian saya punya titik P1, katakanlah di sini. P1 ini X1, Y1. Kemudian saya punya P2 ini X2, Y2. Pada garis itu memiliki istilah bilangan arah. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan arah sebuah garis? Bilangan arah sebuah garis ini kita definisikan sebagai komponen skalar. Komponen-komponen skalar sembarang vektor yang ada pada garis tersebut. Oke. Jadi bilangan arah itu kita definisikan sebagai komponen skalar. Komponen skalar pada vektor yang ada pada garis G ini. Tentunya vektor pada garis G ini sangatlah banyak, tapi kita cukup mengambil satu saja yang bukan vektor 0 menjadi komponen skalar dari vektor tersebut sebagai bilangan arah dari G. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya vektor itu banyak dalam garis G ini, maka komponen skalarnya pun akan banyak. Nah, kalau komponen skalarnya banyak, maka bilangan arah dari satu garis itu tidak hanya satu. Ya, betul memang. Jadi kalau misalnya pada vektor itu komponen skalarnya hanya satu, tapi kalau pada garis itu bilangan arahnya sangat banyak. Sangatlah banyak. Jadi kalau misalnya saya ambil sebuah vektor, katakanlah dalam garis G ini saya ambil vektor P1, P2, ya. Maka vektor ini memiliki komponen skalar X2 min X1 kan gitu ya. Y2 min Y1. Atau bisa kita tulis sebagai delta X, delta Y. Maka komponen skalar yang lain atau bilangan arah yang lain dari garis G ini adalah K delta X, delta Y. Artinya kelipatan dari komponen skalar pada salah satu vektor yang ada di garis G ini. Itu ya. Kelipatan dari komponen skalar salah satu vektor yang ada pada garis G ini. Jadi banyaknya ya sangat banyak sekali. Itu bilangan arah. Tapi ketika ditanyakan sebutkan satu saja bilangan arah, ya silakan kalian ambil satu komponen skalar dari vektor yang ada pada garis G tersebut. Kemudian kosinus arah juga sama. Kalau misalnya kita sudah mengetahui komponen skalar dari atau bilangan arah dari garis G ini, maka kita juga bisa menentukan kosinus arah dari garis tersebut dengan ketentuan yang sama, yaitu kita sudah menggunakan simbol L ini ya. Jadi kita lanjutkan simbol L ini sebagai kosinus arah delta X per panjang vektornya delta X kuadrat plus delta Y kuadrat
Kemudian satu lagi M-nya sama ya, per delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Ini kosinus arahnya. Masih sama seperti vektor. Kemudian pada garis ini ada istilah koefisien arah. Ada istilah koefisien arah atau biasa kita kenal dengan koefisien arah atau biasa kita kenal juga dengan slope atau kemiringan atau gradien atau tangen alfa gitu ya, kalau misalnya sudutnya alfa. Oke, jadi koefisien arah itu maksudnya adalah harga tangen dari sebuah inklinasi. Apa itu inklinasi? Inklinasi itu sudut dari suatu garis G yang merupakan sudut terkecil dari sumbu X terhadap sumbu G. Jadi kalau saya punya suatu garis, maka inklinasinya yaitu ini. Jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh oleh sumbu X terhadap garis G tersebut. Sumbu X terhadap garis G, bukan garis G terhadap sumbu X ya, tapi sumbu X terhadap garis G. Itu definisinya. Artinya kita punya rentang 0 sampai 180 derajat untuk sudut yang bisa dibentuk. Jadi alfanya ini antara 180 sampai dengan dari 0 sampai 180 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan koefisien arah ini? Karena koefisien arah ini kita definisikan sebagai tangen alfa, koefisien arah atau kemiringan atau gradien ini kita definisikan sebagai tangen alfa, di mana kita tahu tangen alfa ini kan kalau istilah gampang itu desa gitu ya, depan per samping. Depannya itu berarti sumbu Y-nya, kemudian sampingnya sumbu X-nya. Artinya tangen alfa atau kita gunakan istilah kemiringannya S karena M ini sudah digunakan ya. Kalau di sekolah-sekolah kita gunakan simbol M untuk kemiringan atau gradien, tapi karena di sini sudah dipakai maka kita ganti dengan S. S ini kemiringan atau gradien atau koefisien arah. Itu didefinisikan sebagai Y2 min Y1 per X2 min X1. Depannya itu kan sumbu Y-nya artinya tinggi ini, kemudian dibagi dengan panjang ini. Maka kita dapatkan formula ini. Atau bisa juga kita gunakan simbol ini, delta Y per delta X. Oke, nah kemiringan sudah, maka kita langsung masuk ke persamaan garis. Persamaan garis. Jadi di sini akan saya bahas dua bentuk persamaan garis, yaitu persamaan parameter dengan persamaan linear. Persamaan parameter dengan persamaan linear. Persamaan linear itu persamaan yang umum biasa kita gunakan dengan dua variabel X dan Y itu ya. Oke. Oke. Persamaan parameter. Jadi katakanlah kita punya sebuah garis G dengan titik P1 yang ada di G ini, X1 Y1 P2 X2 Y2.
Kemudian kita ambil sebaran titik pada garis G ini. Misalnya saya ambil di sini titik P. Ini X, Y. X, Y. Dengan melihat komposisi seperti ini, kita bisa memperbandingkan dua vektor yang berada pada garis G ini. Katakanlah saya melihat sebuah vektor P1P dengan vektor P1, P2. Kebetulan ini contohnya P1P dengan P1P2 satu arah ya. Satu arah. Dan kelihatannya P1P2 di sini lebih panjang daripada P1P. Tapi mungkin nanti kejadian yang lain bisa tidak selalu demikian. Bisa lebih pendek, bisa lebih panjang, atau bisa kebalikan arah. Kemudian dengan komposisi seperti ini, saya bisa memperbandingkan panjang dari faktor P1P dengan P1P2. Karena mereka berada pada garis yang sama, yaitu garis G. Sehingga saya punya P1P, panjangnya itu adalah sekian kalinya P1P2. Atau vektor P1P ini kelipatan dari vektor P1P2. Di mana P1P ini merupakan X min X1, Y min Y1, kemudian ini T-nya skalar ya. Kemudian P1P2-nya X2 min X1, Y2 min Y1. Atau ini delta X, ini delta Y. Sehingga dari sini bisa saya pisahkan ya. Sehingga saya mendapatkan sebuah persamaan X sama dengan min X-nya pindah ke kanan jadi positif. Plus T delta X. Kemudian Y juga sama. Y plus T delta Y. Inilah yang disebut persamaan parameter suatu garis. Ya. Contohnya misalnya saya punya sebuah garis, katakanlah garis dengan bentuk persamaan parameter X sama dengan min 3 min 2T, kemudian Y sama dengan 1 plus 3T. Kita tahu min 3, 1 ini merupakan, ini X1, Y1 ya. Merupakan X1 dan Y1 atau sebuah titik yang ada pada garis yang dimaksud. Katakanlah ini misalnya garis H. Pada garis H, min 3 dan min 3,1 ini berada pada garis H. Kemudian berarti kita tinggal mencari satu titik yang lain yang ada pada garis H tersebut. Sehingga kita bisa menarik garis yang melalui dua titik min 3,1 dan titik satu lagi. Oke, katakanlah saya punya misalnya di sini titiknya P1-nya min 3,1. Berarti saya harus menentukan titik P2-nya di mana gitu. Di sini kita punya delta X-nya min 2 dan delta Y-nya 3. Jadi kita bisa menentukan P2 atau Y2, X2 dari delta X dan delta Y. Jadi delta X-nya itu sama dengan delta X-nya X2 min X1 atau min 2 sama dengan X2 min X1-nya 3. Jadi di sini kita punya min 5. X2-nya min 5. Sehingga kita bisa menentukan Y2 dari titik X2 sama dengan 5 ini. Y2-nya langsung saja ya. Ini delta Y-nya 3, berarti 3, 1 ya. 1, berarti 4 ya. Berarti Y2-nya 4. Sehingga kita punya titik P2-nya min 5,4. Atau kalau misalnya saya buat
kira-kira di sini gitu ya. P2-nya min 5,4. Sehingga dengan dua titik ini kita bisa membuat atau melukis sebuah garis H. Nah, gitu ya. Mudah ya. Kemudian koefisien arah juga bisa kita tentukan ya dari sini saja. Koefisien arahnya kita bisa tentukan dari sini. Jadi S-nya itu sama dengan, oh ini udah ada ya. Delta X, delta Y-nya. Jadi S-nya sama dengan delta X-nya min 2, delta Y-nya 3. Berarti 3 per min 2. Min 2. Jadi ini kemiringannya atau koefisien arah atau gradien itu ya. 3, min 2. Kemudian yang kedua yaitu persamaan linear suatu garis. Persamaan linear suatu garis. Kita pandang sebuah garis juga seperti tadi sama. Katakanlah ini garis H gitu. Kemudian kalau misalnya saya punya sebuah titik di sini, titik P1 ini X1, Y1, X1, Y1, dan saya mempunyai sebuah vektor yang dimulai dari titik P, kemudian tegak lurus terhadap kumpulan titik-titik di sini atau tegak lurus terhadap garis H. Misalnya ini saya punya vektor U. Katakanlah vektor U ini A, B. A, B. Sehingga kalau misalnya saya ingin mengetahui persamaan garis H ini dengan garis H ini merupakan kumpulan titik-titik. Ini kan titik-titik semua ya. Kumpulan titik-titik yang tegak lurus terhadap vektor U, maka kita bisa menggunakan bantuan sebuah sembarang titik, yang mempunyai sifat P1P-nya, vektor P1P-nya nanti, katakanlah ini titik P, X, Y ya, sembarang titik. Yang P1P ini tegak lurus dengan vektor U. Tegak lurus dengan vektor U. Karena P ini sebarang, artinya kita bisa menentukan semua titik-titik yang berada pada garis H ini. Oke. Jadi, titik-titik yang berada pada garis H ini diwakili oleh vektor P1P itu tegak lurus dengan vektor U. Nah, sifat ini akan kita gunakan untuk menentukan persamaannya. Jadi, vektor U itu tegak lurus dengan vektor P1P. Vektor U ini kita tahu A, B. Kemudian vektor P1P-nya bisa kita cari ya. P1P berarti X min X1, Y min Y1. Sehingga dengan sifat ini kita tahu bahwa perkalian titik dua vektor yang tegak lurus itu menghasilkan 0. Jadi U dikali P1P itu sama dengan 0. Sehingga A, B dikali X min X1, Y min Y1
sama dengan 0. Sehingga kita dapat A apa nih? AX min X1 ditambah B kali Y min Y1 sama dengan 0. Dari sini, karena X ini sebaran titik yang kita belum tahu angkanya, sedangkan X1, Y1 ini kita tahu angkanya, A, B juga kita tahu, sehingga kalau kita pisahkan menjadi AX ditambah BY ditambah atau dikurangi aja gitu ya. Dikurangi AX1 dikurangi B Y1 sama dengan 0. Sehingga kalau saya pisahkan ini sampai sini, katakanlah ini saya ganti dengan C, maka kita punya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan linier satu garis lurus. Kalau kita kembali ke awal ini, ke vektor U, kita lihat koefisien dari X dan Y ini diketahui A dan B. A dan B ini merupakan komponen skalar dari vektor U. Sehingga kalau kita punya suatu garis, maka dengan mudah kita dapat menentukan sebuah vektor yang tegak lurus dengan garis tersebut. Katakanlah saya punya garis, misalnya garis I, persamaannya adalah EX plus FY plus C misalnya sama dengan 0. Maka dari sini saya bisa menentukan sebuah vektor yang tegak lurus dengan garis I ini. Yaitu vektor, katakanlah vektor V dengan komponen skalarnya E, F. Berdasarkan persamaan garis ini. Ini pasti tegak lurus. Entah dia arahnya ke atas atau ke bawah ya, yang pasti dia akan tegak lurus. Contoh misalnya saya punya persamaan 2x plus min 3y plus 6 sama dengan 0. Maka saya bisa menentukan suatu vektor yang tegak lurus dengan garis ini, yaitu vektor dengan komponen skalar 2, min 3. Oke. Nah, vektor yang tegak lurus ini yang nantinya kemudian disebut dengan vektor normal. Artinya vektor normal itu vektor yang tegak lurus terhadap sebuah garis. Gitu ya. Vektor normal itu vektor yang tegak lurus terhadap sebuah garis. Misalnya untuk menggambarnya mudah saja ya. Katakanlah kita akan menggambar garis ini 2x min 3y plus 6. Seperti yang sudah kalian ketahui, untuk membuat sebuah garis bisa kita misalkan dengan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Jadi kalau x sama dengan 0, maka kita akan dapatkan y-nya sama dengan berapa nih? Min ya, 1 ya. 1. Kemudian kalau y-nya sama dengan 0, kita akan dapatkan x-nya sama dengan min 3 ya. X-nya min 3. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah garis. Katakanlah ini 0,1. Kemudian saya punya
3. Oh, 1 berarti di sini ya. Min 3,0. Tinggal kita hubungkan kedua titik tersebut. Ya, ini ceritanya lurus ya. Jadi kalau kayak saya katakan ini garis, artinya ini lurus. Ya, jangan percaya mata, tapi percaya data. Oke. Oke, ya, satu lagi sebelum kita akhiri, ada yang terlewat. Ini persamaan parameter. Kita bisa memanipulasi persamaan parameter ini menjadi sebuah persamaan garis yang baru. Kalau kita buat kedua persamaan ini dalam bentuk T sama dengan, jadi saya dapat yang atas nih yang X. Saya punya X min X1 per delta X. Atau X min X1 per X2 min X1. Dari yang Y saya dapat T sama dengan Y, sama ya, min Y1 per delta Y sama dengan X Y min Y1 per Y2 min Y1. Kalau saya persamakan T-nya sama dengan T, maka saya dapat di sini ya, T sama dengan T gitu. Saya dapat Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, ini juga menjadi sebuah cara untuk menentukan persamaan garis kalau diketahui dua titik P1 X1, Y1 dan titik P2 X2, Y2. Atau misalnya kalau ini kita manipulasi lagi, kita punya Y min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Ini Y2 min Y1 per X2 min X1 itu kan sama dengan S atau gradien. Sehingga kalau misalnya saya tulis ulang menjadi S dikali X min X1. Jadi kalau misalnya diketahui sebuah gradien atau koefisien arah, kita bisa langsung menentukan sebuah persamaan garisnya. Jangan lupa biasanya sih ditulis dalam bentuk Y sama dengan ya. Jadi S X min X1 ditambah Y1. Nah ini. Oke, jadi kita punya beberapa cara menentukan persamaan garis. Mungkin itu saja. Jika ada yang ditanyakan silakan. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.